Jagat media sosial tengah dihebohkan oleh sebuah kasus hukum yang menuai tanda tanya besar, hukum yang seharusnya melindungi korban. Namun bagaimana jika korban justru diposisikan sebagai pelaku? Kasus ini memicu perdebatan luas tentang keadilan dan penegakan hukum di Indonesia. Seperti kasus Hogi Minaya, 44 tahun, warga Sleman yang menabrak pelaku jambret hingga meninggal dunia, masuk tahap pelimpahan ke Kejari Sleman. Polisi menyebut, tindakan tersangka bukan pembelaan seimbang, melainkan no outwear access atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Berkas perkara dilimpahkan Polresta Sleman ke Kejari Sleman pada Rabu, 21 Januari 2026. HM kemudian berstatus tersangka. Istrinya, Arsita Minaya, 38 tahun, memohon agar suaminya tidak ditahan dan bersedia menjadi penjamin. Jaksa akhirnya menetapkan tahanan kota dengan gelang GPS di kaki tersangka. Melalui keterangannya, Senin, 26 Januari, Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo menjelaskan, proses hukum berjalan setelah ada dorongan dari penasihat hukum korban yang meminta kepastian hukum. Penyidik juga menggunakan keterangan ahli dari UGM. Dari bukti CCTV dan keterangan saksi, disimpulkan perbuatan itu bukan nodwear. Yang terjadi adalah nodwear access, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ujar Kombes Edi Setianto menambahkan, penyidik sudah membuka ruang mediasi atau restoratif justice melalui penasihat hukum kedua pihak. Namun tidak tercapai kesepakatan. Perkara ini bahkan telah sampai ke Komisi 3 DPR RI yang bergerak cepat dengan memanggil Kapolresta Sleman, Kombes Edi Setianto Erning Wibowo, guna meminta klarifikasi atas penanganan kasus tersebut. Yang sama-sama di situ memediasi, dengan hasil pada saat itu sudah saling memaafkan, ya. Namun nanti ada tindakan lanjut untuk menempuh jalurnya itu. Itu menurut yang hasil dilaksanakan tadi. Soal penetapan tersangka dan GPS itu yang dipasang. Oh ya, jadi begini, yang beredar kan kita melakukan penahanan. Jadi selama proses penyidikan, ya, Satlantas Polresta Sleman tidak melakukan penahanan. Ya, apalagi tadi ada yang menyampaikan GPS, yaitu kita tidak melakukan itu. Nah, karena selama proses penahanan sampai dengan tahap 2 kita tidak melakukan penahanan. Untuk pengumpulan barang bukti ini dan yang ditemukan di lokasi kejadian, apa saja itu barang bukti? Oh ya, jadi gini, penetapan tersangka ini berawal dari adanya keterangan ahli, ya, yang menyampaikan bahwa setelah melihat bukti-bukti dari CCTV yang ada, kemudian beliau amati, beliau pelajari, disitulah ditentukan bahwa perkara ini masuk notwear access atau pembelaan yang tidak berimbang. Maka dari itu penyidik memulai bahwa perbuatan itu adalah perbuatan melanggar hukum, kemudian dilakukan penyidikan. Selanjutnya, kasus korban pencurian atas nama Persadaan Putra yang justru berujung menjadi terlapor kini terus bergulir. Setelah melaporkan tindak pencurian, Persadaan malah ditetapkan sebagai terlapor karena diduga melakukan penganiayaan terhadap pelaku. Atas kondisi tersebut, Persadaan Putra bersama pihak terkait mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK di Medan untuk meminta perlindungan hukum. Langkah ini diambil setelah keluarga pelaku pencurian melaporkan mereka ke Polrestabes Medan. Dalam pengaduannya, mereka meminta LPSK memberikan perlindungan hukum serta mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk mencopot Brigadir SH yang diduga melakukan obstruction of justice. Brigadir tersebut juga dituding tidak menindaklanjuti temuan senjata tajam yang seharusnya tercantum dalam berkas perkara pelaku pencurian. Selain itu, mereka meminta Propam segera memeriksa Ibtu IK, mantan Kanit Reskrim, serta Kapolsek Pancur Batu, Kompol DJ. Keduanya diduga menghilangkan barang bukti dalam proses penyidikan dan lalai dalam pengawasan terhadap anggota. Dugaan kelalaian ini disebut berujung pada korban yang diminta mengamankan pelaku, hingga akhirnya justru dilaporkan balik oleh pihak pelaku. Sementara itu, Kasih Propam Polrestabes Medan, AKP Natal Saragi, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan terkait dugaan obstruction of justice, serta dugaan ketidakprofesionalan penyidik dalam menangani kasus tersebut. Kasus selanjutnya datang dari Jakarta Selatan. Bukannya bertanggung jawab setelah diduga menabrak kendaraan, seorang pengemudi justru memicu aksi kekerasan. Peristiwa ini terjadi di kawasan Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, pada Sabtu, 31 Januari 2026, dan menimpa sejumlah pegawai toko retail.
Menurut keterangan warga sekitar, kejadian bermula saat sebuah mobil diduga menabrak sepeda motor yang sedang terparkir di depan toko retail. Pemilik motor kemudian meminta pengemudi mobil tersebut untuk bertanggung jawab. Pengemudi sempat menyatakan kesediaannya menyelesaikan masalah dan menghubungi pihak keluarganya untuk datang ke lokasi. Namun situasi justru berubah tegang. Saat beberapa orang yang disebut sebagai keluarganya tiba di tempat kejadian, mereka diduga melakukan penganiayaan terhadap para pegawai retail. Akibat aksi tersebut, sejumlah pegawai mengalami luka-luka. Aksi kekerasan ini terekam jelas oleh kamera pengawas atau CCTV di lokasi dan sempat mengundang perhatian warga sekitar. Meski demikian, berdasarkan informasi yang dihimpun, para korban memilih tidak melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian karena khawatir akan adanya aksi balasan atau serangan susulan. Bagaimana menurut Anda? Apakah kasus ini murni penegakan hukum atau justru mencederai rasa keadilan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena suara publik bisa menjadi pengingat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu.